Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membuat kumpulan kue-kue kering yang cocok disajikan saat Natal nanti. Tanpa berlama-lama, yuk tonton videonya sampai habis. Untuk langkah pertama, siapkan 250 gram selai nanas, lalu ini saya pakai sendok takar ukuran 2,5 ml, lalu bulat-bulatkan seperti ini. Lakukan semuanya sampai habis. Setelah habis, lalu ini kita sisihkan. Kemudian siapkan wadah, masukkan 250 gram margarin, tambahkan 60 gram gula halus, lalu kocok sekitar 1 menit. Kemudian tambahkan 2 butir kuning telur, kocok lagi asal rata aja. Kemudian tambahkan 50 gram susu bubuk, 40 gram tepung maizena, dan 380 gram tepung terigu pro rendah. Jangan lupa ayak dulu. Kemudian aduk dengan spatula, boleh juga dengan tangan. Aduk sampai teksturnya seperti ini ya. Setelah itu ambil adonan, alasi dengan plastik, rolling dan pipihkan dengan ketebalan sekitar 0,75 cm. Kemudian cetak. Ini saya menggunakan cetakan seperti ini ya. Cetak semuanya sampai adonan habis. Kalau dirasa cetakannya lengket, ini bisa dilumuri tepung dulu ya teman-teman. Setelah semua adonan dicetak, ini kita beri tengahnya dengan selai nanas. Kemudian olesi dengan kuning telur bagian pinggir cookies. Langkah selanjutnya kita buat krim crunchy-nya. Siapkan 40 gram margarin, campur dengan 20 gram gula halus, aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 40 gram tepung terigu, 1 tetes pewarna kuning, aduk lagi sampai semua benar-benar tercampur rata. Setelah itu masukkan di plastik segitiga dan ujungnya digunting ukuran kecil aja ya. Kemudian semprotkan di atas cookies seperti ini. Ini adonannya memang agak keras, jadi harus agak ditekan supaya bisa keluar ya. Karena kalau adonan encer, maka nanti hasilnya akan melebar dan tidak kelihatan cantik. Setelah selesai semua,
Ini kita oven di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 25-30 menit atau tergantung oven masing-masing. Oh iya, ini ovennya sudah dipanasi terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah matang, keluarkan dari oven. Wah, cantik sekali ya tampilannya. Ini rasanya juga pas, teksturnya ngeprul banget. Untuk langkah pertama, masukkan 200 gram Blue Band Cook and Cookies. Lalu tambahkan 50 gram gula halus. Jangan lupa diayak terlebih dahulu ya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan dengan 1 butir kuning telur, aduk kembali sampai rata. Kemudian masukkan 30 gram tepung maizena. Lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Aduk kembali sampai tercampur. Dan 300 gram tepung terigu protein rendah. Dimasukkan secara bertahap. Setelah itu aduk sebentar aja sampai rata. Lalu ini kita aduk-aduk juga menggunakan tangan sampai benar-benar kalis. Dan bisa dibentuk dan teksturnya kira-kira seperti ini. Lalu ambil adonan, di sini aku pakai sendok takar ukuran 7,5 mili. Dikira-kira aja juga boleh ya. Ambil adonan lalu kita bulatkan bentuk memanjang seperti ini. Kemudian pipihkan. Nah, setelah itu beri isian selai nanas di tengahnya. Lalu ini kita gulung. Kemudian hias dengan garpu, boleh juga menggunakan pisau.
Nah, kira-kira bentuknya jadi seperti ini. Jadi cantik sekali ya tampilannya. Ini saya contohkan sekali lagi agar lebih jelas. Selanjutnya, ambil adonan lalu bulatkan dan kita pipihkan. Kemudian beri selai nanas di tengahnya, lalu lipat seperti ini. Kemudian hias dengan garpu. Nah, mudah kan teman-teman? Setelah selesai dibentuk semua, ini kita oven di suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit. Oh iya teman-teman, jangan lupa oven dipanaskan terlebih dahulu. Apabila kalian memanggangnya seperti saya langsung 2 loyang, maka di pertengahan pemanggangan wajib dibolak-balik posisi loyangnya ya. Sambil menunggu kuenya matang, kita buat bahan olesannya. Siapkan 2 butir kuning telur, lalu tambahkan 2 sendok makan minyak dan 2 tetes pewarna kuning telur. Kemudian aduk rata. Nah, ini nasarnya sudah setengah matang, kita keluarkan terlebih dahulu dari oven. Lalu biarkan sampai hangat. Setelah itu kita olesi dengan kuning telur, boleh dioles sekali atau 2 kali juga boleh ya. Di sini saya olesnya 2 kali biar nastarnya glowing. Setelah olesan pertama, kita tunggu sebentar sampai agak kering, lalu kita oles untuk yang kedua kalinya. Kalau kalian mau sekali, boleh juga ya teman-teman. Setelah semua diolesi, kita panggang lagi nastarnya selama kurang lebih 10-15 menit aja. Ini dia teman-teman tampilan nastarnya, cantik banget ya. Ini rasanya juga enak, manisnya pas, dan ngeprul banget. Ini bisa dikemas di toples setelah dingin ya. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali ya cara membuatnya.
siapkan 2 bungkus Oreo. Kemudian ini kita haluskan beserta krimnya sekalian ya. Haluskan sampai teksturnya seperti ini. Lalu pindahkan ke wadah. Kemudian tambahkan 150 gram susu kental manis. Ini kita masukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk sampai merata. Setelah itu masukkan sisa susunya, lalu aduk kembali sampai merata sampai teksturnya seperti ini. Lalu di sini saya menggunakan sendok takar 7,5 ml agar nanti hasilnya sama besarnya. Kalau kalian tidak menggunakan sendok takar juga boleh ya, dikira-kira saja. Lalu ini kita bulat-bulatkan seperti ini, bulatkan sampai mulus, lalu sisihkan. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah selesai, simpan di kulkas sebentar aja ya. Kemudian, siapkan 200 gram coklat yang sudah diiris-iris, lalu lelehkan di atas air yang mendidih. Setelah meleleh seperti ini, langkah selanjutnya ambil adonan kue, masukkan ke coklat seperti ini. Lalu sisihkan di nampan. Kemudian beri wijen sangrai di atasnya.
Setelah semua selesai, biarkan sebentar sampai benar-benar set. Setelah semua coklat set, ini kita kemas di kertas cup dan siap dikemas di toples. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Wah, lembut sekali ya. Oke teman-teman, bagaimana? Simple dan mudah sekali ya cara membuatnya. Teman-teman pasti bisa. Untuk langkah pertama, sangrai 80 gram wijen sebentar aja. Ini kira-kira 3 menit. Setelah matang, angkat dan sisihkan. Kemudian sangrai 200 gram kacang tanah, sangrai dengan api kecil aja. Dan terus sambil diaduk-aduk agar tidak gosong. Ini bisa juga di oven kacangnya ya. Sangrai kacang kira-kira 5-7 menit sampai seperti ini. Tunggu agak dingin terlebih dahulu. Kemudian ini kita tekan-tekan seperti ini agar kulitnya terkelupas ya. Kemudian cara membersihkannya cuma ditiup-tiup aja. Lakukan sampai kacangnya bersih dari kulit arinya dan seperti ini. Kalau ingin lebih mudah, kalian bisa pakai kacang yang sudah dikupas, lalu tinggal disangrai aja ya, jadi lebih simple. Siapkan 300 gram kurma, buang semua bijinya, lalu sisihkan. Untuk langkah selanjutnya, siapkan chopper, masukkan kacang dan kurmanya. Tambahkan setengah sendok teh kayu manis bubuk. Kalau kalian tidak suka dengan aroma kayu manis, boleh di skip aja. Kemudian haluskan sampai teksturnya seperti ini. Kemudian adonan ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, teksturnya udah jadi seperti ini ya. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian. Kemudian ambil adonan. Gulung-gulung memanjang seperti ini.
Setelah itu taburi biji wijen secukupnya di papan kerja atau plastik. Lakukan semuanya sampai adonan habis. Setelah itu, pindahkan ke nampan. Lalu tekan bagian tengah kue. Di sini saya menggunakan sumpit sampai terbentuk cekungan seperti ini. Siapkan coklat putih. Lalu lelehkan sampai benar-benar cair. Kemudian pindahkan ke plastik segitiga. Lakukan hal yang sama untuk coklat hitamnya ya. Setelah itu semprotkan coklat putih di bagian tengah kue. Kemudian tambahkan coklat hitam, semprotkan seperti ini. Lalu tarik dengan bantuan pisau agar membentuk motif. Lakukan pada semua kuenya. Setelah semua selesai, diamkan sampai coklat set. Nah, ini dia coklatnya sudah cat ya teman-teman. Kemudian potong-potong kue. Potong sesuai selera. Di sini saya potong sekitar 2 cm ya. Untuk penyajiannya, siapkan kertas cup yang ukurannya paling kecil, lalu tekan-tekan sampai seperti ini. Kemudian letakkan kue di atas kertas. Nah, semakin kelihatan cantik ya teman-teman. Dan ini siap dikemas di toples-toples. Ini bisa jadi ide jualan atau suguhan saat lebaran nanti. Bagaimana teman-teman? Mudah dan cepat ya cara membuatnya. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba. Happy cooking dan wassalamualaikum.